Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau nge-review film Red Notice. Film Red Notice ini ada di Netflix. Saya nontonnya layanan streaming berbayar Netflix. Red Notice ini baru aja premier di bulan November baru-baru ini, dan dia masih 5 daftar teratas di Indonesia di Netflixnya per tanggal 20 November kemarin ya, 20 November 2021. Red Notice ini dibintangi oleh 3 pemain utama, yaitu yang pertama Dwayne Johnson, lalu yang kedua Gal Gadot, lalu yang ketiga detektif Pikachu. Enggak, maksudnya yang ketiga itu Ryan Reynolds. Nah, jadi ini film genrenya itu kayak aksi kriminal, komedi laga lah. Jadi ada diselipkan sedikit komedi, dan tentunya dari Ryan Reynolds itu sendiri. Memiliki rating usia 13 tahun ke atas. Nah, film ini sutradaranya Rawson Marshall Turber, dan beliau udah beberapa kali bekerja sama dengan Dwayne Johnson. Yang film pertama itu ada Central Intelligence di tahun 2016 apa ya kalau nggak salah. Ya, 2016. Jadi pemeran utamanya sama Dwayne Johnson dan Chris Tucker. Nah, ini mirip-mirip komedi aksi itu ya, komedi laga tahun 2016, dan kembali bekerja sama dengan Dwayne Johnson di film Skyscraper per tahun 2018. Jadi yang paling ikonik scene-nya Dwayne Johnson loncat dari crane menuju dalam gedung gitu ya. Lalu dia juga menyutradarai film We Are the Millers. Kalau teman-teman sering nonton Instagram, meme yang beredar di Instagram yang ini, kalau teman-teman tahu. Ya, jadi ini film tentang aksi kejar-kejaran antara polisi dan ya penjahat lah, pencuri, lebih ke pencuri ya. Jadi pencuri barang seni gitu yang bernilai jutaan dolar. Scene-nya ada pindah-pindah negara, bahkan salah satunya ada di Bali. Jadi ada dua kota yang disebut di kota Indonesia yang disebut di film Red Notice, yaitu yang pertama Bali dan Jakarta. Nah, kita patut berbangga ya. Nah, jadi ini kisahnya tentang pencuri seni, pencuri barang-barang seni itu nomor 1, World Greatest Art Thief number 1. Itu yang pertama itu Bishop, itu diperankan oleh Gal Gadot. Lalu yang kedua si Nolan Booth yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Nah, dia juga pencuri barang seni, cuman dia ibarat kata yang kedua gitulah. Nah, si Dwayne Johnson itu berperan sebagai agent atau FBI apa CIA gitu. Namanya Agent John Hartley. Jadi dia itu bekerja sama dengan Interpol untuk mengejar yang namanya Bishop, si Gal Gadot tadi. Jadi ini film bagus, saya suka dan terhibur karena ada selipan komedi di salah satu scene-nya. Gara-gara Ryan Reynolds ini kan kocak lah ya, sama kayak Chris Tucker di film Central Intelligence. Sebenarnya ada beberapa yang saya agak ganjal. Ya namanya film, nggak mungkin ada yang sempurna juga ya. Pasti ada 1-2 kritik yang luput mungkin ya, luput. Jadi ada yang saya temukan itu ada di kejadian di Bali. Di Bali itu ceritanya si Nolan Booth ini, si Ryan Reynolds itu punya resort di Bali. Di menit 19 itu ada driver itu mengatakan pintu dibuka. Nah, ini ada bahasa Indonesia, pintu dibuka, the door is open. Jadi ada driver sopir brimob gitu ya ceritanya. Jadi barang curiannya tuh udah disimpan gitu, udah diambil sama si Dwayne Johnson untuk dimasukkan ke salah satu mobil brimobnya. Lalu si driver mengatakan pintunya kebuka. Nah, lalu si Dwayne Johnson ngecek nih ke belakang, ternyata barangnya masih ada, cuman dia agak ragu. Oh ya, sebelumnya saya mau ngomong sebelumnya, takutnya teman-teman kalau ada yang belum nonton ini di skip aja, soalnya ada spoiler di sini. Jadi kalau belum nonton mending nonton dulu baru balik di sini untuk diskusi. Kalau udah nonton, oke lanjut. Yang tadi Dwayne Johnson mau ngecek apakah ada yang ngambil barang yang udah disita tadi ya di dalam mobil, dan ternyata nggak ada. Cuman yang bikin saya greget tuh si agent John-nya ini, dia bener-bener kayak nyarinya tuh kayak serius banget gitu loh, nyampe 2 kali dia ngecek bener nggak ya ada yang ngambil. Soalnya kenapa kok saya katakan kok terlalu berlebihan untuk nyari si pelaku, karena ternyata si agen John Hartley, si Dwayne Johnson ini adalah si Bishop kedua. Jadi sebenarnya dia tuh ganda gitu, pemerannya tuh bukan double agent ya, soalnya kan kalau double agent kan dua-duanya baik. Nah, ini ada di pihak yang baik dan dia juga jahat gitu loh sebenarnya. Menurut saya itu adalah tidak terlalu penting untuk si Dwayne Johnson untuk nyari si pelaku yang buka pintu mobil brimobnya ya.
Kan atau seharusnya dia juga tahu kalau misalkan ada rencana untuk nyuri si barang sitaan itu pastinya si Bishop pertama yaitu Gal Gadot tadi. Nah, lalu kejanggalan yang kedua yang menurut saya agak aneh ya, itu ada di kejadian penjara di negara Rusia. Jadi ini ceritanya si Dwayne Johnson ini ibarat kata kayak dijebak gitu lah. Dimasukkan penjara dan kebetulan satu penjara bahkan satu ruangan dengan si Nolan Booth tadi, si Ryan Reynolds tadi. Di menit ke 41 tuh itu ada adegan Dwayne Johnson itu ditembak bazooka ketika dia mau nyebrang jembatan menuju helikopter. Di sini yang saya aneh adalah di mana peran Bishop, karena di adegan awal waktu penjara, nggak awal banget sih, jadi kalau di kejadian di awal penjara itu Bishop tuh dia masuk ke ruangan kepala sipir penjara, yang itu artinya dia kan bisa menyuap kepala sipirnya. Logikanya kalau misalkan si Dwayne Johnson ini mati gitu ya, ibarat kata kalau kena serangan bazooka tadi, peran si Bishop pertama itu di mana ketika di penjara Rusia itu? Kalau misalkan si Bishop kedua mati, nah Bishop pertama itu apakah nggak memikirkan sampai ke situnya ya? Dan seharusnya peran sebagai Bishop pertama itu dia punya kewenangan, bukan kewenangan ya, punya kapasitas gitu loh sebagai orang yang bisa melindungi Bishop kedua. Nah, kejadian ketiga yang bikin saya janggal yaitu kejadian di bunker di Mesir. Kalau teman-teman udah nonton, jadi kejadian di menit ke jam ya, udah ke jam 1 jam 28 menit itu ada kejadian di situ, ada barang sitaan Nazi gitu ya, Nazi. Jadi di salah satu barang selundupan apa barang simpanan gitu ya. Jadi di situ ada salah satu mobil Mercy pabrikan tahun 1931. Itu yang saya anehnya itu sangat-sangat kempling, sangat-sangat mengkilap. Bahkan debu pun nggak nempel, nggak ada sarang laba-laba. Yang mana di sebelah mobil itu ada juga truk, sebenarnya ada truk dan itu berdebu. Nah, jangankan tempat bunker yang lama nggak dibuka, ini aja barang saya yang ada di dalam kamar aja kalau nggak lama dibersihin nih ada debu nih. Jadi menurut saya sedikit nggak masuk akal, dan di situ saya langsung menyimpulkan, oh ini mobil pasti langsung nanti dipakai gitu. Dan ternyata emang bener, ini mobil langsung dipakai oleh tiga orang tokoh utama tadi untuk kabur dari bunker. Ternyata benar, langsung gampang ketebak. Tadi ngomongin Bali, jadi sebenarnya saya dapat artikel tentang film Red Notice. Jadi ada artikel di website celeb.tempo.co. Jadi ada villa bernuansa Bali. Cuman sebenarnya oleh orang pihak Red Notice-nya itu tidak benar-benar syuting di Bali gitu loh. Jadi niat awal memang mau syuting di beberapa negara, ada Paris, ada Bali, ada di Indonesia, Sardinia mana gitu ya. Nah cuman karena ya kita maklumi ya ada pandemi, jadi masalah yang nggak bisa diurus lah sama orang Red Notice-nya. Jadi pakai kayak efek visual gitu, visual apa yang di villanya si Nolan Booth tadi. Oke, kesimpulan saya tentang film Red Notice ini saya suka, bagus, dan terhibur karena ada selipan komedi-komedi ini. Dan kalau boleh saya kasih penilaian dari skala 1 sampai 10, Red Notice saya kasih 7,5 deh. Karena menurut saya nih, kalau boleh saya kritik dikit ya, ini kan kayak film yang udah lama banget, maksudnya udah bukan lama ya, genrenya tuh ya kejar-kejaran polisi, pencuri dengan nilai barang yang sangat mahal sampai pindah-pindah negara gitu kan. Bahkan Interpol pun ikut campur. Menurut saya di sini kurang kreativitas. Bahkan film kelas Ocean's Trilogy dari 11, 12, dan 13 itu kan film lama ya. Itu kalau saya bandingkan dengan Red Notice, kreativitasnya beda jauh. Jadi untuk yang film yang jauh lebih lama diproduksi dengan film yang baru aja 2021 ini di premier, jadi tingkat kreativitasnya jauh. Jadi kalau saya pribadi saya sih lebih prefer Ocean's Trilogy. Bahkan Ocean tuh ada 4 ya, yang terakhir kan Ocean's 8 ya, itu yang cewek-cewek semua. Jadi menurut saya kalau laga tentang polisi ngejar pencuri barang-barang yang nilai jutaan dolar dengan menurut saya tuh nggak terlalu rumit kayak
apa yang difilmkan Ocean's Trilogy gitu loh. Jadi ya 7,5 lah untuk Red Notice ya. Kalau menurut saya Red Notice ini film biasa dengan alur biasa karena udah banyak banget film yang seperti itu. Cuman dia mengedepankan 3 nama besar 3 tokoh itu. Jadi yang pertama si Dwayne Johnson, lalu yang kedua Gal Gadot, lalu yang ketiga Detektif Pikachu. Si Ryan Reynolds itu. Nah, kalau pendapat saya pribadi, mungkin film 3 tokoh ini akan lebih wow kalau mereka menjadi filmnya tuh berubah jadi superhero saja gitu. Kan ada nih Dwayne Johnson jadi Black Adams, Gal Gadot Wonder Woman ya. Lalu si Ryan Reynolds itu Detektif Pikachu. Ke Green Lantern. Jadi Green Lantern kan 3 superhero jadi satu. Menurut saya akan lebih wah kalau 3 superhero ini dijadikan satu film aja ya, daripada kejar-kejaran menjadi pencuri barang antik. Menurut saya ya bagi yang udah nonton Ocean's Trilogy ini biasa sih, biasa. Oke, itu aja review film dari Red Notice. Sebelumnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan kritik saya, ya namanya pendapat pribadi ya. Teman-teman boleh juga diskusi di kolom komen kalau ada yang setuju. Kenapa? Kalau setuju ya silakan diskusi di dalam komen, karena ya seru aja ngomongin film baru. Udah beberapa film, cuman baru pertama kali bikin konten review film di YouTube ya Red Notice ini. Jadi saya mau nyoba bikin konten review film. Itu aja vlog dari saya review film Red Notice. Kesimpulannya saya suka, bagus. Bukan berarti saya ngeritik, saya juga nggak mungkin bisa buat film juga gitu. Jadi sebagai penonton awam, saya pengen ya gitu toh, ya udah gitu aja gitu. Bukan maksud menjelekkan, enggak. Oke, terima kasih udah menonton. Yang mau diskusi boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.